Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kisah cintamu ke depan. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisi dari kisah cinta ke depannya. Oke. Aminkan yang terbaik ya. Oke, kita lihat. Wow, di sini Page of Swords. Kamu belajar dari pengalaman masa lalu ya. Tidak mau kembali masuk ke dalam kondisi yang toksik dalam hubungan. Kisah cinta nih ada beberapa yang mungkin mau datang kepadamu kalau seandainya kamu jomblo ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan atau dia yang sudah mempunyai pasangan ingin triparty ya. Kamu bisa menyesuaikan kondisi kamu ini di mana. Karena ada yang ingin datang kepadamu tetapi kamu melihat dulu bibit-bibit bobot. Kalau kamu datang hanya untuk bikin pusing, ngapain gitu. Ya, karena kalaupun mungkin kondisinya selingkuh di sini ya, mungkin pernah kamu selingkuh dan kamu merasa bahwa kayaknya nggak enak deh, atau pernah diselingkuhi, makanya kamu merasa bahwa wah sakit ya kalau diselingkuhi, jadi saya nggak boleh berbuat selingkuh. Nah, ini ada beberapa yang mengukur bibit-bibit bobot dari sebuah tindakan itu ya. Wow, kalau bagus silahkan, kalau tidak nggak dapat apa-apa ngapain gitu ya, cuman cinta semu yang nggak nyaman gitu. Begitupun kalau orang baru ini ya, karena ada beberapa yang saya rasakan energinya di mana kondisinya dia mau mendekati kamu ya. Dan ya kamu lihat juga bagaimana dia ya dari sisi agama utama ya, karena ada beberapa yang mungkin saya merasakan energinya sangat besar di sini adalah perbedaan agama, dan akhirnya ujung-ujungnya pisah karena ya mau tidak mau pisah pas lagi sayang-sayangnya gitu. Terus kedua, restu orang tua bagaimana, apakah keluarganya menerima ya, atau masa lalunya bagaimana. Nah, ini kamu melihat ya, jangan sampai orang toksik pura-pura baik ujung-ujungnya malah mau menggiring ke jurang gitu ya. Jadi kamu pernah sakit hati dan tidak mau seperti itu lagi ya, kamu lebih memilih sendiri ketimbang bersama orang yang salah. Tetapi ya ini karena dia datang ya, kamu melihat dulu bibit-bibit bobot baru kamu menerima ya. Karena saya rasakan energinya ada beberapa yang mendapatkan koneksi cinta yang palsu di masa lalu, sehingga tidak mau membawa itu ke masa depan, dimana mau mendapatkan pasangan yang menyayangi, mencintai, ikhlas bersama ya, bukan beban ya. Karena ada beberapa yang bersama itu beban ya. Ataupun mungkin kondisinya hanya memanfaatkan, kalau kamu punya apa ya saya di situ, kalau tidak tidak gitu ya. Jadi harus punya juga, jangan kosong-kosong ya, jangan hanya modal cinta ya, modalnya duit. Karena realistis ada beberapa, oke, cinta itu akan ada kalau ada duit, tetapi kalau cuman duit saja atau bagaimana, atau cuman cinta saja yang nggak pas. Kalau bisa dua-duanya. Nah, ini ada beberapa yang, ataupun ada yang lebih realistis, sudah yang penting ada duit, cinta mah bisa bisa tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana kalau cuman mau mengandalkan kekerean ngapain gitu ya. Saya kenyang ini
untuk makan, apa saya kenyang ini dari makan, makannya dari mana? Dari duit ya. Kamu harus juga kerja atau terkoneksi dengan orang yang pemalas nih untuk berjalan ya. Nah, ya ada yang terkoneksi dengan pemalas untuk mencari duit aja nggak mau ya. Tuh, mau membebankan orang lain. Nah, ini takut terkoneksi dengan orang-orang pemalas ataupun orang-orang yang hanya banyak menuntut, hanya banyak komplain ya. Jadi bisa bicara cinta ini bukan hanya sekedar oke, I love you sekarang saat ini ya. Kamu senang, saya senang ya. Tetapi lebih ke depan. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa saya hidup ini di dunia ini ya harus menikmati hidup, bukan membebani hidup atau dibebankan hidup orang lain ke diriku gitu ya. Lebih enjoy, lebih happy sendiri ya. Kalaupun tidak ada siapapun, yang penting ada duit ya, saya bahagia. Nah ini, jadi tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk orang yang salah dan orang-orang yang hanya memanfaatkan manipulasi ya. Ace of Pentacles, bicara cinta ya, kamu mau cinta yang setara. Dia punya 5.000, kamu punya 5.000, atau kamu punya 5.000 ya dia 10.000 ya. Bukan bicara matre, tapi ya itu kondisi kamu yang kedepannya, realitanya seperti gitu, dimana ya kamu harus lebih gitu. Ini walaupun laki-laki ya, ini karena ini energinya general, bukan hanya dari sisi perempuan yang harus dinafkahi. Ini kalau seandainya kamu dengar, ini ada beberapa yang mana laki-laki juga seperti gitu, dimana dia mau mendapatkan perempuan yang independent woman, karena ya dia juga sudah punya bekal. Jadi dapatnya independent woman yang mana juga dia punya bekal, bukan malah bikin pusing, stres ya. Minta sini minta sana ya, cuman apa ya, kalau intinya harus punya bekal juga dari segi pendidikan, keuangan ya. Nah itu bukan hanya sekedar comot-comot habis itu bikin pusing ke depannya ya. Jadi entah perempuan entah laki-laki ya, kalau kamu sekarang terkoneksi dengan readingan ini ya berarti kamu juga mau yang setara, cinta yang setara, dimana kamu berikan saya cinta, saya berikan kamu cinta, saya kasih kamu 5.000, kamu kasih 5.000, atau kalau wanita ya lebih mungkin 10.000 ya. Kamu harus punya value, bukan orang yang murahan. Pada saat nggak ada duit kamu pergi, dia nggak mau seperti gitu ya. Laki-laki pun begitu, sama. Abang ada duit bersama, pak abang nggak ada duit kamu pergi, nggak mau ya. Mau orang yang betul-betul tulus. Perempuan pun sama ya, cari yang pekerja keras, jangan yang pemalas, yang menafkahi, yang bijaksana, yang mengayomi, yang melindungi. Bukan sebaliknya, perempuan yang cari nafkah jadi tulang rusuk ya, akhirnya jadi tulang punggung ya. Udah capek, makanya tadi ini ada pembelajaran ya dari masa lalu. Di Five of Pentacles di sini ya, walaupun mungkin kondisinya ya ada beberapa yang menolak ya, kamu yang menolak maksudnya, ditolak gitu, karena ya mungkin tadi bibit bebet bobot tidak sesuai, jadi sedih lagi ya, saya sendiri lagi. Tapi nggak apa-apa deh, ketimbang nanti tersakiti lagi, karena memang saya merasakan energinya di sini kamu masih ada trauma dan luka batin di masa lalu, sehingga berhati-hati jangan sampai terkoneksi dengan orang yang salah lagi gitu. Jadi lebih tenang, lebih enjoy, lebih happy walaupun sendiri, tenang gitu. Karena ada beberapa yang introvert ya, di mana ternyata introvert tuh enak ya, saya bekerja dengan tenang, dapat duit, saya yang nikmati duitku, atau ya anak ya kalau seandainya kamu single parent. Terus tidak ada penekanan, tidak ada cemooh, tidak ada yang suruh-suruh kayak babu, tidak ada cerita-cerita kanan kiri, saya menjadi diri sendiri ya. Wah enak nih ya, merasa enak ketimbang membandingkan waktu bersama pasangan dituduh selingkuh, diatur-atur, dipaksa ya, harus mengikuti apa yang dia mau, difitnah ya. Jadi wah enak juga nih kali ya kalau sendiri terus. Tetapi ya ini ada yang mau mendekati nih, gimana nih, takut nanti salah langkah, ujung-ujungnya kembali ke orang-orang seperti kemarin ya. Karena saya lihat ke depan kamu akan lebih dewasa dalam berpikir ya, bertindak, berucap juga, tidak gegabah mengambil keputusan, dan kamu lebih tenang. Kenapa? Karena sumber masalahnya udah pergi. Sumber masalahnya yaitu mereka-mereka yang membuat kamu stres ya, dari sisi percintaan, sehingga mungkin kamu akhirnya karirnya mandek, ataupun mungkin kamu trouble dengan orang juga karena pikiran terbagi atau tidak konsentrasi. Tetapi pada saat akar masalahnya pergi ya, akhirnya kamu bisa memberikan aura positif pada dirimu. Saya merasakan energinya ada yang naik jabatan, atau kamu kalau dulu nggak punya pekerjaan sekarang sudah mempunyai pekerjaan, bisnismu sukses, anakmu sehat ya. Walaupun mungkin ada sakit, tapi ya kamu bisa menghandle sendiri ketimbang bersama tapi nggak dapat apa-apa, dapat capek doang ya.
Nah ini kamu bisa pulihkan tenagamu. Kalau mungkin kamu punya hutang, saya lihat berbenah ya, bisa step by step bisa melunasi hutang-hutang ya. Dan kalau kalian sakit bisa sembuh dari sakit. Dimana ya itu dulu mungkin kamu sakit gara-gara tekanan mental, sekarang berbenah dan belajar untuk bisa menerima keadaan dan ya step by step penyakitmu hilang ya. Karena saya rasakan di sini tekanannya sangat besar dari segi fisik dan mental. Oke, ada King of Sword ya. Ya pokoknya intinya saya rasakan energinya di sini ya. Kamu menanti orang-orang yang betul-betul tanpa drama, tidak mau dengan orang yang terkoneksi dengan drama. Karena ada beberapa yang saya rasakan energinya di sini, dia mau ingin kembali. Orang lama yang menyakitimu ingin kembali. Nih, ada orang baru tadi di awal dan ini kembali lagi nih. Ada orang yang lama memperhatikanmu dari kejauhan. Kenapa? Karena hidupmu sudah jauh lebih baik. Mungkin kemarin dia meninggalkanmu karena kamu gak punya duit. Sekarang kamu sudah punya duit, dia lihat, dia pantau ya. Wah, bisa nih saya coba giring dia masuk lagi dalam jebakanku. Masih bodoh tidak? Nah ini ya, ada yang mau seperti gitu niatnya. Mungkin sudah ada ya yang mungkin memberikan sinyal-sinyal, mungkin orang tuanya datang ke rumahmu atau adiknya, keluarganya ya, ngerayu-ngerayu atur pembicaraan, setidaknya silaturahmi ya, padahal sebenarnya masuknya ingin supaya ya kalian baikan lagi gitu ya, supaya ya rujuk lagi gitu, supaya demi anak-anak lah, demi inilah, demi itulah ya. Tapi ya itu kembali lagi ya, karena ada beberapa yang saya rasakan di sini dia egonya masih tinggi sehingga untuk meminta maaf atau datang langsung itu belum berani, karena seakan-akan harga dirinya tuh tinggi. Jadi dia macam mau kamu yang ayo kita yang rujuk kembali gitu. Padahal kamunya itu sudah dirayu-rayu oleh keluarganya atau teman-temannya atau adiknya atau keluarganya. Dimana dia sebenarnya gini, padahal dia maunya tuh kamu yang datang, bukan dia yang minta maaf. Nah ini karena ada orang narcissistic personality disorder yang mana dia yang harus selalu benar, walaupun mungkin kondisinya dia adalah dalang dari semua kekacauan ini ya. Tuh dia memperhatikanmu dari jauh, Two of Wands ya. Bicara cinta kamu kayaknya malas ya dengan cinta-cintaan yang gak bener ya, cinta-cintaan yang penuh drama, cinta-cintaan yang terlalu memakan energi. Kamu mau mencintai yang tulus, mencintai yang fokus, mencintai dicintai sama orang yang tulus, dicintai sama orang yang fokus pada dirimu, memprioritaskan dirimu, terus juga ya betul-betul bertanggung jawab, bukan hanya sekedar aku I love you, aku cinta kamu gitu, tapi buktinya nggak ada, bukti actionnya nggak ada ya, cuman omong doang. Nah ini nggak ada, kamu nggak mau ya. Macam contoh kita nikah, iya aku mau menikahimu, tapi nggak nikah, nggak lamar gitu ya. Mungkin kawin udah karena dia yang saya lihat di sini, tunjukkan rasa sayangmu, ayo kita bercinta ya, ada gitu, dimana ujung-ujungnya nggak mau nikah ya. Tapi kalau nggak dikasih semuanya yang dia inginkan, marah ya, bayar inilah, bayar itulah ya, alasan. Tunjukkan kalau kamu sayang aku, tolong bantu aku punya uang kurang ini gitu ya. Ini ada beberapa seperti gitu yang mana hanya memanfaatkan. Jadi kamu tidak mau dengan koneksi cinta begitu. Ada beberapa yang mungkin kamu sudah masuk dalam koneksi cinta yang kamu anggap benar, tapi kamu pas masuknya, wah kayaknya ini salah nih, langsung cut. Dan ya itu kondisinya kamu memang merasa sedih, tetapi kamu berpikir bahwa dari dibandingkan nanti saya jatuh lebih dalam lagi, wah lebih bahaya, mendingan saya cut dari sekarang orang-orang yang tidak pantas bersama aku ya. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa oke, tindakan ini adalah yang tepat ketimbang saya terkoneksi dengan orang-orang yang hanya manipulatif, yang hanya mau duitku atau mau kesenangan sesaat. Karena tadi ada beberapa yang saya rasakan juga energinya menggoda dan tergoda, sudah mempunyai pasangan tapi masih menggoda, masih genit ya, dan kamu cut di situ. Ataupun bahkan ada beberapa mungkin yang mungkin seniornya di kantor atau pimpinan yang genit, kamu langsung resign ketimbang terkoneksi dengan orang-orang yang dibilangnya genit dan akhirnya nanti menimbulkan masalah lebih panjang dan ada pencemaran nama baik untukmu ya. Mungkin nanti ribut dengan pasangannya, terus namamu diumbar-umbar ya, ujung-ujungnya kamu kesana kemarin nggak nyaman ya, karena ada cap pelakor ataupun mungkin kondisinya padahal bukan kamu tuh cuman digoda ya, tapi ujung-ujungnya nama baik akan tercemar. Jadi kamu lebih memilih untuk resign ketimbang terkoneksi dengan orang yang salah
Jadi seperti itu ya yang saya lihat ya, dimana kamu mau mendapatkan cinta yang benar-benar sejati, cinta yang tulus ya, dimana kalaupun itu tidak ada ya lebih memilih sendiri ketimbang bersama dengan orang yang salah. Wah, jadi kamu lebih tegas ya. Ketegasan cinta di sini perlu memang, karena kalau tidak tegas ya berarti kamu dipermainkan, kamu dimanfaatkan ya, atau ya itu kamu hanya sebagai cadangan. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiaknya saya sudah menarik energinya. Kita lihat untuk inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf H, huruf Z, maaf agak berisik ya. Ada huruf E, ada Q, ada W, S, L, M, U, X, C, K, P, O, V, D, G, I, maaf berisik ya nih si dogi-dogi di sebelah ya, tetangga punya nih ya, N, dan A ya. Semoga kalian bisa tetap terdengar jelas ya. Oke, dan untuk koneksi berikutnya, kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, kita lihat dari koneksi zodiak. Dan ya untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Scorpio, Pisces, ada Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius, ada Cancer, ada Gemini, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.